Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anissa Susilowati dengan akhiran NIM 028. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang feminisme. Ya, nanti mungkin tentang apa itu feminisme, mungkin tentang istilah-istilah yang mungkin muncul dalam feminisme dan sedikit pro kontra tentang feminisme. Mungkin langsung saja sebelumnya saya mohon maaf bila ada nanti ada suara-suara bising karena kondisi tempatnya nggak ada yang memungkinkan untuk sunyi. Mungkin langsung saja di sini tentang pengertian feminisme. Mungkin teman-teman sendiri sudah belajar dan mungkin sudah menyimpulkan sendiri. Nah, di sini saya akan menyimpulkan sendiri tentang feminisme, yaitu adalah gerakan kaum perempuan dalam memperjuangkan emansipasi atau persamaan hak sepenuhnya tanpa membedakan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki, dengan tidak disertai pembatasan-pembatasan maupun tidak tindak kekerasan atau diskriminasi. Ya, bisa ditarik kesimpulan, feminisme adalah gerakan kaum perempuan untuk memperjuangkan emansipasi hak sepenuhnya antara laki-laki dan perempuan. Di sini ada feminisme, ada salah satu sisi ada yang perempuan, kemudian ada yang laki-laki. Nah, sebenarnya orang itu kan banyak yang menyimpulkan feminisme itu sebenarnya untuk laki-laki saja, untuk perempuan saja, atau juga bisa untuk laki-laki. Karena kan kalau dari sosial sini, mungkin feminisme itu terdengar sebagai hanya untuk perempuan, karena feminim itu identik dengan perempuan. Jadi kalau menurut saya kan karena perkembangan makna feminisme pada nyatanya bersifat dinamis dan terbuka, sehingga feminisme itu tidak hanya membebaskan dan memperjuangkan hak-hak perempuan, melainkan gerakan ini juga berfokus pada dalam membebaskan laki-laki dengan memutar acuan-acuan yang terkonstruksikan oleh masyarakat pada perempuan dan laki-laki. Jadi bahwa saya itu laki-laki dan perempuan. Feminisme itu identik bukan hanya untuk perempuan, tapi juga untuk laki-laki. Kemudian di sini muncul keyword atau beberapa pertanyaan. Sebenarnya ini ada di sini saya mempunyai 10 keyword tentang mungkin yang muncul dalam ketika kita belajar tentang feminisme. Yang pertama yaitu sistem patriarki. Mungkin sudah tidak asing lagi dengan apa itu sistem patriarki. Bahwasanya sistem patriarki itu adalah sebuah budaya atau anggapan bahwasanya penempatan seorang laki-laki itu lebih tinggi dibanding dengan perempuan. Maksudnya mungkin di sini dijelaskan bahwasanya laki-laki itu memegang kendali penuh dibanding dengan perempuan. Kemudian yang kedua tentang stigmanisasi atau stigma. Stigma itu kan berarti pandangan. Nah, itu merupakan dari stigmanisasi atau stigma itu adalah suatu tindakan pemberian label sosial yang memiliki tujuan mencemari individu ataupun suatu kelompok orang dengan cara pandang yang buruk. Mungkin bisa dicontohkan seperti stereotip yang bisa merugikan orang-orang dengan kondisi penyakit mental. Nah, kalau stigma kan pandangan. Mungkin contoh lainnya seperti menggunakan frasa dia gila. Nah, di situ kan menunjukkan untuk menggambarkan seseorang dengan perilaku khusus. Karena kan stigma itu kan artinya pandangan. Kemudian yang selanjutnya yang kedua yaitu marginalisasi. Marginalisasi itu berarti peminggiran. Marginalisasi sendiri adalah tindakan mengasingkan, meminggirkan, atau melemahkan kuasa kelompok minoritas atas segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan negara dan kelompok dominan. Sehingga setiap kelompok marginal akan tunduk pada kelompok yang dominan. Mungkin di sini contohnya, mungkin saya memberikan contoh kepada seorang petani. Nah, seorang petani itu mungkin kalau saat ini semakin berkurang
mungkin diakibatkan karena industrialisasi yang semakin erat. Kemudian ketika dalam kesehatan, masyarakat yang mempunyai perekonomian yang rendah itu mungkin emang sudah mendapatkan layanan kesehatan yang layak, tetapi meskipun sudah mendapatkan jaminan kesehatan, namun mungkin banyak yang kesehatan atau pelayanan pasti mengecewakan karena mungkin dianggap bahwa orang itu mempunyai kedudukan yang rendah. Kemudian yang keempat itu ada subordinasi. Nah, subordinasi itu merupakan penilaian bahwa salah satu gender lebih rendah dari yang lain. Mungkin subordinasi ini banyak terjadi pada perempuan. Contohnya, perempuan itu yang lemah lembut atau perempuan yang telaten itu di dunia hanya perlu berada di rumah dan mengurus urusan domestik, sementara laki-laki bertugas untuk bekerja mencari nafkah. Nah, dari sini kan mungkin perempuan itu bukan menjadi hak prioritas untuk didengar. Nah, perempuan di mana perempuan itu hanya dinilai untuk ketika mengambil keputusan itu hanya mementingkan sebuah egonya saja. Kemudian terakhir yang kelima itu ada kekerasan. Nah, di sini kekerasan itu adalah tindakan yang dilakukan oleh individu dan kelompok dengan tujuan menindas. Mungkin melalui kekerasan fisik, kekerasan mental, ataupun kekerasan psikologi. Seperti mencuri, merampok, melakukan pembacokan, pembegalan itu termasuk kekerasan. Kemudian selanjutnya tentang yang keenam yaitu tentang gender. Nah, sebenarnya kan kita kan mungkin nggak asing tentang apa itu gender sebenarnya. Mungkin bisa dijelaskan bahwa gender itu adalah perbedaan laki-laki dan perempuan berdasarkan sifatnya, status dan tanggung jawab yang yang telah disepakati secara umum. Atau bisa dibilang gender itu adalah perilaku, kebiasaan ataupun gaya hidup. Kemudian selanjutnya tentang seks atau bisa disebut dengan kelamin. Seks sendiri itu adalah keadaan biologis yang dibawa sejak seseorang dilahirkan. Jenis seks seseorang dibedakan menjadi laki-laki dan perempuan. Nah, ini mungkin bisa dikategoribawahi berdasarkan alat reproduksi yang dimiliki. Mungkin perempuan sama laki-laki kan berbeda alat reproduksi yang dimiliki. Nah, itu udah hasil yang diberikan oleh Tuhan yang tidak bisa berubah atau tidak bisa diganggu gugat. Kemudian yang selanjutnya nomor 8 itu adalah seksualitas. Seksualitas adalah ketertarikan pada seseorang yang melibatkan emosional, fisik, hingga seksual. Nah, seksualitas itu adalah pengalaman baik laki-laki maupun perempuan mengekspresikan dirinya sebagai makhluk sosial. Kemudian yang ke-9 itu adalah beban ganda. Beban ganda di sini mungkin teman-teman sudah mendengar beban ganda atau bisa disebut dengan double burden. Itu adalah beban pekerjaan yang diterima salah satu jenis kelamin lebih banyak dibandingkan jenis kelamin laki-lakinya. Contohnya seorang perempuan itu kan mungkin bagi masyarakat itu memang anggapannya kodratnya untuk di dapur. Nah, di sini mungkin contohnya seorang perempuan itu mempunyai bertugas sebagai istri dan kemudian kan dia itu bekerja dalam rumah tangga dan di sisi lain dia juga bekerja sebagai tulang punggung utama. Itu termasuk beban ganda. Kemudian selanjutnya yang nomor 10 atau terakhir itu adalah seksisme. Seksisme ini adalah anggapan bahwa laki-laki itu lebih superior dibanding perempuan. Mungkin di sini laki-laki itu lebih unggul dibanding perempuan, laki-laki itu lebih segalanya dibanding perempuan. Ini saya ada punya pernyataan. Laki-laki cocok menjadi pemimpin karena bisa berpikir logis dan rasional. Sementara itu, perempuan tidak cocok menjadi pemimpin karena mendahulukan emosi dan real pada logika. Kemudian yang di bawah, ibu memasak, sementara ayah membaca koran. Ibu mencuci baju, ayah berangkat bekerja. Mungkin dari pernyataan ini kita seringkali berterbangan di media sosial, mungkin dan lain-lainnya pasti banyak di kehidupan sehari-hari kita.
secara tidak langsung, ungkapan tersebut menyudutkan perempuan dan menganggap laki-laki itu lebih berhak untuk mendapatkan posisi-posisi tertentu dalam masyarakat. Representasi pembagian jenis kelamin dan peran gender itu ditanamkan pelan-pelan pada anak sejak ia kecil hingga beranjak dewasa. Kan dari situ kan bahwasanya itu adalah sebuah kayak pernyataan bahwa perempuan itu dianggap ya udah perempuan itu hanya kodratnya di rumah tangga, bukan untuk bekerja. Nah, laki-laki itu kodratnya untuk bekerja, bukan dalam rumah tangga. Mungkin di sini saya akan menjelaskan sedikit saja tentang pro kontra feminisme. Mungkin di sini ada 3 poin. Yang pertama, mengubah kodrat perempuan. Mungkin banyak ketika seseorang pasti pernah mendengar mengubah kodrat seorang perempuan. Jadi, ketika uh, ketika seorang feminis itu mencoba untuk me, untuk menyetarakan keadilan antara perempuan dan laki-laki, pasti banyak pandangan masyarakat yang tidak setuju, pasti banyak pro dan kontranya. Mungkin salah satunya nih, menurut masyarakat, ketika seseorang perempuan itu mungkin mempunyai hak atau diberikan hak untuk bekerja di luar dan lain sebagainya, itu akan mengubah kodrat seorang perempuan. Yang biasanya ketika seorang perempuan itu akan menikah dan lainnya, maka akan mungkin tidak jarang juga mungkin ada perempuan yang mempunyai yang berpikiran bahwasanya tidak akan menikah, tidak akan melahirkan, terus tidak akan mengurus suaminya dan sebagainya. Itu dikarenakan perempuan sudah sibuk di luar. Mungkin itu salah satunya pro ya kontra yang terjadi di lingkungan masyarakat atau dalam isu sosial. Kemudian yang kedua tentang pemahaman bahwa perempuan akan lebih tinggi daripada laki-laki. Ini juga mungkin hampir sama. Ketika seorang perempuan itu diberikan kebebasan atau diberikan hak mereka ketika mereka semisal